Memang terjadi keselangan pendapat di kalangan ulama tentang video dan fotografer. Kenapa? Karena mereka berselisih apakah masuk ke dalam hadis-hadis Nabi tentang gambar makhluk bernyawa. Seperti hadis Nabi, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah al-musawwirun, para pencipta gambar makhluk bernyawa. Perlu diketahui hadis-hadis dalam hal itu para ulama menjelaskannya dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, mereka semua sepakat bahwa masuk ke dalam hadis ini adalah menggambarkan makhluk bernyawa dengan memahat patung yang berdimensi, patung berhala. Sepakat para ulama itu masuk, dan itu ada di masa Nabi. Yang kedua, gambar makhluk yang bernyawa dia buat dengan tangan secara manual, bukan fotografer, dengan manual, hanya saja tidak berdimensi. Dia gambar di dinding atau di baju. Maka keumuman ulama menyatakan itu tetap haram, walaupun segelintir kecil di masa salaf ada yang berpendapat itu boleh. Nah, yang terjadi kesalahan pendapat yang sangat besar di kalangan ulama adalah fotografer atau video. Kenapa terjadi kesalahan pendapat di kalangan mereka dalam hal ini? Karena hal ini belum terjadi di masa Nabi dan masa para sahabatnya. Sebagian ulama ada yang memandang hukum asalnya boleh-boleh saja, kata Syekh Utsaimin, tergantung kemana dia membawanya. Kalau jadi jadikan wasilah untuk menyampaikan kebaikan, seperti berdakwah, mempraktekkan wudhu, mempraktekkan salat dan sebagainya, maka boleh-boleh saja. Karena video atau fotografer itu seperti seorang yang datang ke cermin. Dia datang ke cermin memperlihatkan gambar dirinya. Dia tidak dikatakan telah menggambarkan makhluk bernyawa, tapi dia telah menampilkan ciptaan Allah, karena di dalamnya tidak ada sisi menandingi ciptaan Allah. Berbeda dengan orang melukis yang berdimensi maupun yang tidak berdimensi. Ada upaya dari tangan dia. Jika dikatakan dia yang membuatnya. Berbeda dengan fotografer atau video. Dia hanya memindahkan ciptaan Allah. Kecuali dia sudah mengeditnya. Dia hilangkan kumisnya, dia hilangkan ini dan itu, diedit biar menjadi seperti lebih bagus. Ya, itu baru bermasalah. Ya, oleh karena kata Syekh Utsaimin, contohnya fotokopian kitab. Kita punya sebuah kitab dengan nama pengarang A fulan. Kemudian kita ambil, kita bawa kepada tukang fotokopi. Kemudian kitab tersebut dikopikan. Ketika keluar dari fotokopian, tetap dinamakan ini kitab karangan fulan, bukan kitab karangan pemilik fotokopi. Sebagian ulama yang lain menyatakan hukum asalnya tidak boleh, kecuali memang maslahat yang sangat besar. Ya, selama sebagian ulama memang ada yang tetap tidak mau. Artinya ini permasalahan yang terjadi keselangan pendapat dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang para ulama kita tidak saling bersikap kaku di antara mereka, saling bersikap lapang dada di antara mereka. Oleh karenanya kita lihat banyak ulama yang mau difoto dan divideoin dakwahnya, ada juga yang tidak. Maka tidak boleh kita membangun loyalitas atau kebencian di atas permasalahan yang terjadi keselangan pendapat di kalangan ulama dan mereka sendiri berlapang dada di antara mereka.